Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo, bertemu lagi dengan saya Ayanti, pembimbing literasi dari SDN Pangalengan 5, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kali ini saya meringkas cerita fabel dari buku yang berjudul Muslihat si Ular Tua yang ditulis oleh M.B. Rahimsyah dan diterbitkan oleh Serbajaya Surabaya. Tebal buku ada 24 halaman. Pada tantangan bulan April ini saya menceritakan tentang Muslihat si Ular Tua. Dahulu di sebuah hutan tinggallah seekor ular yang besar, tapi dia sudah tua dan lemah. Ular itu sering merasa kelaparan karena sudah jarang menangkap mangsa. Suatu hari, dia pun mengembara untuk mencari makanan hingga sampailah dia di sebuah telaga yang dipenuhi dengan katak. Tak itu nampak lezat. Ketika dia mendekati, semua kodok melompat ke dalam air dan lenyap. Lalu si ular pun berpikir dengan menutup matanya dan tergeletak diam. Lihat, ular itu tidak menangkap kita. Apakah dia mati? Ayo kita lihat, kata Pangeran Kodok. Jangan putraku, jangan mendekat, nanti dia akan menelanmu, kata sang ratu kodok. Pangeran ular tidak menghiraukannya. Lalu dia terus bergerak mendekati ular. Ketika mendekati ular itu, lalu dia mendorong ular sedikit. Ternyata sang ular itu membuka matanya. Lalu Pangeran Kodok itu pun lari menjauh karena takut. Sang ular pun berkata, "Jangan takut anakku, aku tidak akan menyakitimu. Dahulu aku pernah menyakiti anak pertapa. Lalu sang pertapa itu marah dan mengutuk aku. Sehingga pertapa itu berkata, 'Kamu harus melayani kodok dengan menggendongnya di punggungmu.' 'Benarkah itu?' tanya pangeran. 'Apakah kamu tidak bohong?' 'Benar, aku harus melayani semua kodok.' Nah, si Pangeran Kodok itu mempercayai kata-kata sang ular. Lalu Pangeran Kodok pun melompat ke punggung ular. Ratu Kodok pun berkata, Jangan sini pangeran. Ibu harus percaya, ular ini tidak akan menyakiti kita. Dia ular yang baik." Nah, setelah itu Kodok pun mempercayai dan digondong oleh sang ular. Hari demi hari, kodok-kodok itu berada di punggung ular untuk keluar masuk hutan dan istana. Lalu ratu pun berkata, dia sangat bahagia sekali karena Pangeran Kodok memiliki teman baru. Hari demi hari mereka terus dilayani oleh sang ular dengan digendong. Sehingga pada suatu hari ular itu berhenti. "Kenapa berhenti ular?" Lalu sang ular berkata dengan lembut, "Tenagaku habis, aku lapar sekali, badanku lemah sekali." Lalu Raja Kodok pun berkata, "Lalu kami harus bagaimana agar tubuhmu tidak lemah?" Sang ular pun mengeluarkan
dayanya. Dia berpikiran licik. Kalau aku tidak makan kodok, tubuhku akan lemah. Izinkan aku memakan kodok 1-2 ekor saja. Sang raja pun berpikir, bagaimana mungkin aku akan memberikan rakyatku agar dimakan kodok. Ular berkata lagi dengan memelas, ayo izinkan, nanti kalau aku memakan kodok, tenagaku akan pulih kembali dan bisa menggondong lagi. Dengan tipu muslihatnya, raja pun membolehkan dan mengizinkan memakan kodok. Baiklah kalau begitu, aku izinkan kamu memakan 1-2 kodok. Dan ular pun memakan kodok. Setelah memakan kodok, tenaganya kembali kuat dan bisa berjalan lagi dengan menggendong pangeran dan raja kodok. Setelah berhari-hari, sang ular pergi ke telaga lagi. Dia tidak melihat seekor kodok pun di telaga karena sudah habis dimakannya. Lalu dia mendekati sang raja ular dengan berkata, Raja, sekarang sudah tidak ada kodok lagi di telaga, tidak terlihat satu pun. Sang raja pun heran, kemana kodok-kodok itu pergi? Kemana ya mereka? Lalu